Awalnya belajar fokusnya fundamentalnya dulu, pilih spesifikasinya, Anda mau jadi apa? Mau jadi web developer, bahasa pemrogramannya apa sih? Biasanya PHP, JavaScript, Java juga bisa, ya. Terus apalagi mau jadi data scientist misalnya, harus bisa apa? Harus bisa R, bisa Python. Pilih salah satu, perdalam. Step by step belajar coding. Nah, banyak dari Anda yang bingung begini. Saya pengen belajar coding, tapi saya nggak tahu startnya dari mana, roadmapnya gimana, step by stepnya gimana. That's why kenapa ada konten hari ini. Jadi gini teman-teman, Anda harus paham dulu. Kalau Anda mau belajar sesuatu, Anda mau belajar coding, sebenarnya ada 3 tahapan yang harus Anda bentuk. Yang pertama apa? Yang pertama adalah fundamentalnya. Jadi Anda harus punya fundamentalnya dulu. Ketika Anda sudah punya fundamentalnya gitu ya, Anda baru belajar tentuin nih. Anda harus tentuin spesifikasi yang Anda mau tuju. Anda mau jadi apa setelah Anda punya fundamental ini? Mau jadi data scientist kah? Mau jadi web developer kah? Mau jadi mobile application developer kah? Jadi Anda harus tentuin spesifikasinya di fase kedua. Fase yang ketiga adalah Anda harus cari code yang praktisi aktif. Supaya apa? Supaya Anda dapetin strategi praktisnya ketika Anda belajar mendalami bidang yang spesifik tadi. Karena apa? Karena waktu Anda kerja, itu nanti yang dipakai adalah bidang yang spesifik tadi. Jadi Anda harus dibimbing sama orang yang bisa sharing strategi praktisnya, ya, yang sudah terbukti works di dunia pekerjaan. Jadi fasenya ada 3 itu. Kalau Anda mau start sekarang, Anda harus mulai dari mana? Mulainya begini. Anda belajar dari bahasa pemrograman yang semuanya serba manual. Anda belajar nih, misalnya pakai apa? Pakai Java, misalnya. Terus pakai apa lagi? Pakai bahasa C. Itu masih oke. Kenapa? Karena di 2 bahasa pemrograman ini semuanya Anda serba manual. Jangan fokus pada tampilannya, jangan fokus pada hasilnya. Tapi Anda fokusnya apa? Anda fokusnya pada logika pemrogramannya. Jadi dengan bahasa pemrograman yang serba manual ini, Anda fokusnya akan ke arah logikanya. Kalau logikanya udah kebentuk, Anda pindah-pindah bahasa pemrograman itu aman. Jadi gitu ya, pilih bahasa pemrograman yang semuanya serba manual, fokus sama logikanya. Perdalam di bahasa pemrograman satu ini. Jangan mencrok-mencrok dulu. Kesalahan terbesar orang adalah belajar banyak bahasa pemrograman sekaligus, ya. Dan dia mulai membandingkan. Ingat, ya. Goal Anda apa? Mengasah logik, bukan bandingin bahasa pemrograman. Anda bandingin pun, Anda bikin statement pun, saya yakin itu statementnya belum tentu tepat. Kenapa? Karena Anda belum menguasai bidang ini. Jadi fokusnya apa? Fokusnya adalah upgrade logika pemrograman Anda dengan satu bahasa pemrograman yang semuanya serba manual. Pastiin Anda apa? Logiknya dapat dulu. Terus apa lagi? Next-nya adalah Anda pilih nih, ya. Pilih spesifikasi yang mau Anda tuju. Contohnya misalnya, Anda pilih mau jadi seorang web developer. Anda pelajarin dulu tuh, di web itu kerangkanya ada apa? Oh, ada front end, ada back end gitu ya. Kalau Anda ada jiwa-jiwa desainnya, oh gue lebih seneng kayaknya front end, ya udah pilih bahasa pemrograman front end. Kalau Anda jiwanya, oh gue nggak ada jiwa seninya nih, ya mau jadi back end aja, ya udah pilih bahasa pemrograman back end. Anda tapi sebelum Anda pilih itu, Anda harus tahu, oh di website itu cara kerjanya begini. Oh di website itu kanvasnya ada 3, ya, ada kanvas front end, ada kanvasnya back end, ini codingannya, ya. Ada kanvasnya apa lagi? Ada kanvasnya database. Nah, jadi Anda harus paham ini dulu strukturnya, gambaran besarnya, supaya apa? Anda tahu. Jadi waktu Anda belajar, gua nih lagi ngisi di kanvas yang mana. Contohnya kayak gitu. Nah, abis itu baru kan Anda pilih nih mentor yang praktisi tadi. Ya udah, Anda perdalam di sana. Roadmapnya kurang lebih seperti itu. Awalnya belajar fokusnya fundamentalnya dulu, pilih spesifikasinya, ya. Anda mau jadi apa? Mau jadi web developer. Bahasa pemrogramannya apa sih? Biasanya PHP, JavaScript, Java juga bisa, ya. Terus apalagi mau jadi data scientist misalnya, harus bisa apa? Harus bisa R, bisa Python. Pilih salah satu, perdalam. Terus apalagi? Mau jadi apa lagi misalnya? Mau jadi mobile developer gitu ya. Sekarang yang ngetren apa? Bahasa pemrograman Dart gitu ya. Frameworknya pakai Flutter misalnya. Ya udah, Anda perdalam. Nah, jadi step by step belajar coding itu tuh. Anda harus paham ini supaya apa? Supaya langkahnya tepat. Ya, jangan sampai langkahnya salah nih. Banyak orang yang bingung begini, kok Alvin, saya harus belajar dari mana? Saya udah coba baca e-book kok, saya udah cari konten gratisan gitu ya, tapi saya masih bingung ya. Intinya adalah, kalau Anda mau mulai belajar, saran saya, Anda jangan belajar dari e-book ya. Anda baca-baca oke, untuk referensi gitu ya. Tapi saya yakin ketika Anda belajar dari e-book, Anda akan kebingungan sendiri. Apalagi Anda nggak punya basic sama sekali kan. Anda waktu baca, Anda akan bingung. Kenapa? Karena buku itu statis banget. Dia kasih potongan codingan.
misalnya. Potongan codingan sekotak begini misalnya. Codingannya banyak kan, barisnya kan. Kita nggak tahu codingan itu ya, waktu si programmer ini bikin, dia nulisnya mulai dari mana. Bisa aja dia tulis sudah sampai bawah, terus tengahnya baru diisi gitu ya. Kita kan nggak tahu. Alhasil, pas kita baca, kita kebingungan sendiri. Kok nih orang bisa kepikiran ya bikin kayak gini? Kok gua nggak bisa kepikiran kayak gitu? Anda pasti stres sendiri. Saran saya, jangan belajar dari ebook. Kalau Anda misalnya pengen belajar dari video-video dulu, itu masih it's okay. Nah, tapi Anda harus pastiin video yang Anda tonton itu benar-benar berbobot. Anda belajar dari video, it's okay. Tapi ada satu step di mana Anda harus buang mental gratisan Anda. Kenapa? Karena ketika Anda pelihara mental gratisan itu, Anda harus tahu konten yang ada gratisan dimanapun itu tidak dibuat untuk mengedukasi Anda. Dia hanya sharing konten. Sharing konten, ada orang butuh, ya udah lu lihat, oke? Nggak butuh ya udah, lu jangan nonton. Intinya kayak gitu ya. Intinya dia tidak akan mengedukasi Anda secara step by step, terstruktur, berurutan. Itu nggak bisa. Makanya Anda harus buang mental gratisan Anda dan Anda harus mulai cari tempat pelatihan ya, atau video-video tutorial gitu ya, yang ada di tempat pelatihan tersebut yang benar-benar ngebimbing Anda secara terstruktur. Atau kalau Anda mau ikut tempat pelatihan offline yang benar-benar ada coachnya, itu juga oke. Jadi kurang lebih begitu. Sekian tips dari saya. Semoga Anda yang baru mau mulai belajar, Anda nggak ragu lagi dan Anda tahu Anda harus mulai dari mana. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda dapat update terus seputar dunia IT. Kalau Anda mau mulai belajar, tenang aja. Yang penting Anda harus mulai dulu. Sekian dari saya dan see you on the next video. Bye!